memberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah kita, baik ibadah minggu, kebaktian rumah tangga, persekutuan remaja, maupun sekolah minggu selama masa social distancing diselenggarakan di rumah masing-masing. Liturgi ibadah dapat diunduh di WA Group yang telah kami kirimkan. Saudara juga bisa mengikuti ibadah melalui siaran langsung dari Facebook Minggu jam 6 sore dan Persekutuan Remaja Sabtu jam 6 sore atau pada YouTube Dahana Amir. Saudara juga bisa mengikutinya melalui streaming channel YKB untuk ibadah umum jam 9 pagi, Ignite untuk remaja dan pemuda jam 10 pagi, dan channel Bina Warga untuk sekolah minggu jam 8 pagi. 2. Persembahan. Persembahan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, di mana kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam bentuk persembahan mingguan, bulanan, atau syukur. Di saat masa social distancing ini, kita akan mengumpulkan dalam amplop atau tempat atau wadah, dan pada saat masa social distancing ini selesai, kita akan bawa persembahan yang kita kumpulkan itu ke gereja. Atau saudara bisa datang ke gereja kapan saja dan memasukkan persembahan saudara ke kotak persembahan yang telah tersedia. 3. Persembahan tahunan. Diingatkan kepada jemaat bahwa hampir 1 tahun kita telah mempersiapkan persembahan tahunan yang kita sisihkan selama ini. Dan seperti tahun-tahun terdahulu, kita akan membawa persembahan tahunan ini ke mezbah Tuhan pada hari Pentakosta. Untuk tahun ini, persembahan tahunan akan kita kumpulkan pada saat masa social distancing ini selesai. Kita akan bawa persembahan yang kita kumpulkan itu ke gereja, atau saudara bisa datang ke gereja kapan saja dan memasukkan persembahan saudara ke kotak persembahan yang telah tersedia. Pastoral. Bila saudara mempunyai persoalan atau problem yang menekan, atau saudara ingin sharing dengan pendeta, saudara bisa menghubungi pendeta Dahana Amir dengan nomor telepon atau WA 081572444462 atau datang ke pastori. Mari kita mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri dengan menyanyikan PKJ 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Paskah keempat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyelamatkan kita. Damai Tuhan menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema Paskah ke-6 ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Tema ini akan mengajak pada kita untuk memeriksa kehidupan kasih-Nya bagi Yesus Kristus melalui relasi yang nyata dalam kehidupan bergereja dan masyarakat. Untuk itu, kata pembuka yang akan mengantar kita pada ibadah ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mari kita menyanyikan dari NKB 111 Gereja Bagai Bahtera.
bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa dalam hati kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan dalam kehidupan kami. Dan ampunilah kami ya Tuhan segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, pada teman-teman kami maupun pada saudara-saudara seiman kami dan pada keluarga kami. Karena kami seringkali tak dapat menahan gejolak emosi kami. Ya Bapa, alhamdulillah, berikan kami kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Ampuni kami, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita menyanyikan PKJ 37, Bila Merenung Dosaku.
untuk memulihkan relasi dengan seluruh ciptaan. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita menanggapi dengan dari KJ 408 di jalanku kuiring. Kita akan siapkan hati pikiran kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hadir datang ke mezbah-Mu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini, mengurapi kami setiap,
orang yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan, Kau membuka pikiran kami, membuka hati kami, membuka telinga kami untuk hadirnya firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang penuh kekurangan ini untuk menyampaikan sabda-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa. Bersabda Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 66 ayat 8 sampai 22 secara berbalasan. So
Bacaan yang kedua diambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-22. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-22. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan jangan menggetar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang lembut, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu Ia juga pergi memberitakan Injil pada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu pada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat pada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh keiasannya, yaitu baptis. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Kristus Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga yang ke-21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Yesus Kristus yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Suatu saat dalam pemahaman Alkitab, ada seorang jemaat bertanya kepada saya, katanya, "Pak Pendeta, bukankah persekutuan itu adalah inti dari hidup bergereja?" Lalu saya menjawabnya, "Ya, benar sekali bahwa gereja ada untuk bisa menghadirkan persekutuan antara jemaat dan jemaat lainnya. Namun tidak cukup di situ, sebab gereja ada juga untuk menghadirkan persekutuan antara jemaat dan Kristus, di mana jemaat merupakan tubuh dari Kristus dan Kristus adalah kepala dari gereja itu. Jadi dalam persekutuan itu pasti ada suatu relasi yang saling membutuhkan, khususnya di antara jemaat. Meskipun saling membutuhkan, tetapi bukan bersifat transaksional, karena di dalam persekutuan itu dasarnya adalah kasih Kristus. Namun tak jarang gereja terjerumus dalam relasi transaksionalis, di mana ada sebagian jemaat yang berpandangan bahwa kehadirannya dalam satu jemaat bertujuan agar gereja memperhatikan dirinya, apalagi di saat kondisinya dirinya terpuruk, entah secara finansial atau kesehatannya yang terganggu. Memang seringkali sadar atau tidak sadar, gereja terlalu sibuk dengan organisasinya, sehingga ia lupa atau terlewatkan untuk memperhatikan kondisi jemaat. Dan itulah yang nantinya memicu munculnya relasi yang transaksional dalam jemaat. Itu akan membuat jemaat meninggalkan persekutuan atau menjadi pasif, dan tak jarang akhirnya memposisikan dirinya sebagai lawan. Kondisi ini sering muncul di semua denominasi gereja dan memunculkan kelompok-kelompok dalam gereja, sehingga makna persekutuan menjadi tak berbeda dengan organisasi sosial lainnya. Yang menjadi persoalan adalah siapa dan apa gereja itu. Gereja bukan sekadar organisasi di mana para pemimpin gereja, yakni pendeta dan penatua, yang berperan serta menghidupi gereja dan mempunyai otoritas dalam menentukan masa depan gereja. Namun gereja adalah suatu persekutuan orang-orang yang percaya pada Kristus, yang berelasi dalam kasih, saling memperhatikan, saling menghidupi, untuk bersaksi menyatakan cinta kasih Kristus bagi orang di sekitarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil tadi kita diingatkan bahwa Yesus menguatkan, membesarkan hati para murid. Mereka diajak tetap teguh di jalan yang benar, yang memberi hidup kekal. Keteguhan inilah yang menumbuhkan iman. Lalu iman yang bagaimana? Ya, iman yang berpusat pada relasi yang baik dengan Allah, bukan iman yang transaksional. Mari kita perhatikan dalam ayat 15 yang mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Tentu saja kita akan bertanya, perintah mana yang dimaksudkan oleh Yesus itu? Saudara, sebelum melangkah lebih lanjut, baiklah kita teliti dulu pernyataan dalam ayat itu. Sepintas kalimat ini bernada transaksional. Kita mengartikannya, kalau kalian betul-betul mengasihi,
Mestinya kalian menaati segala perintahku. Seolah-olah kecintaan terhadap guru, terhadap Yesus itu perlu dibuktikan dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Bukan kalau seperti ini. Yesus juga mengisyaratkan transaksi. Kalimat pernyataan Yesus ini sebenarnya kebalikan dari yang kita pahami. Ringkasnya, Yesus mau mengatakan bahwa kalau seorang mengasihinya itu bakal membuat orang dapat mengenal perintah-perintahnya dan kemudian menurutinya. Jadi mengasihi sang guru itu menjadi jaminan bahwa seseorang itu dengan sukacita akan melakukan kehendaknya. Ini sama seperti kalau kita menyukai sebuah pekerjaan atau hobi. Seperti saya itu hobi suka pada binatang. Maka saya akan tergerak untuk merawat, menjaga, memperhatikan dan memberikan kebutuhan bagi binatang tersebut dengan baik. Pekerjaan itu tentu saja tidak dilakukan dengan terpaksa, di mana lambat laun timbul relasi antara saya dan binatang tersebut. Jadi, mengasihi sang guru menjadi jaminan agar dapat memperhatikan dan melakukan kehendaknya dengan sukacita. Itulah nantinya pada ayat 21 terungkap bahwa siapa saja yang memegang dan menuruti perintahnya, dia itulah yang nyata-nyata mengasihinya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dalam ayat-ayat di atas, mengasihi Yesus dipakai dalam arti mengakui kebesarannya dan meluangkan tempat bagi dia. Layaknya seperti kita mencintai seseorang atau pekerjaan, pasti ada perhatian dan ruang hati yang disediakan untuknya. Ini dari sisi murid. Dari sisi sang guru, tentu saja ia sudah begitu rupa memberikan yang terbaik, bahkan nyawanya sendiri untuk mengasihi para muridnya. Inilah relasi hubungan kasih yang saling memberi. Disinilah juga yang menggerakkan setiap hati para murid untuk setia melakukan perintah-perintahnya. Yang dimaksud dengan perintah-perintah dalam perkataan Yesus ini ialah kekuatan yang menggerakkan dari dalam dan muncul dari hubungan batin dengan sang guru sendiri. Lagi-lagi inilah relasi. Relasi inilah yang membuat tindakan para murid dijiwai oleh kehadiran sang guru dalam melakukan berbagai tindakan. Hidup mereka seakan-akan menyuratkan perintah dari atas yang dapat dibaca oleh orang banyak. Disinilah mereka menghadirkan kesaksian yang otentik, asli. Ya, otentik oleh karena bersumber dari relasi yang tulus dengan sang guru. Selanjutnya dalam menjalankan kesaksian kehidupan, Yesus menyadari tidak selamanya mudah bagi para murid. Selanjutnya akan ada banyak tantangan dan hambatan. Untuk itulah yang menjanjikan Roh Kudus yang akan menolong mereka. Dalam ayat 16 disebutkan bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa akan memberi penolong yang lain agar menyertai para murid sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Yunani, penolong yang dimaksud disebut Parakletos, yakni dia yang selalu siap dipanggil datang untuk membantu, memberikan uluran tangan di saat-saat gelap,
menuntun di jalan yang licin agar tidak tergelincir. Dialah yang akan dikirim dari atas sana untuk menyertai para murid. Ia akan menunjukkan jalan kepegangan yang sesungguhnya, yang bisa dipercaya, yang bukan tipuan dan mencelakakan. Maka itu ia disebut roh kebenaran. Jadi para murid boleh merasa aman. Ya, tentu saja. Bagaimana roh kebenaran itu? Kehadirannya dapat dirasakan. Bagaimana roh penolong itu bertindak? Tentu saja dalam diri para murid sendiri, dalam batin mereka, dalam wujud kepekaan hati nurani mereka, dalam batin saudara dan saya. Dalam bahasa Injil Yohanes, dalam konteks ini adalah gerakan-gerakan batin yang datang dari kepekaan terhadap roh. Itulah yang disebut perintah-perintah. Karena dengan itu kita digerakkan untuk melakukan tindakan. Tindakan-tindakan inilah yang harus disaksikan pada dunia yang seringkali bertentangan, bahkan bermusuhan dengan suara roh kebenaran itu. Namun kebenaran, setiap orang yang punya relasi baik dengan sang guru akan terus dimampukan melakukannya. Ingat, Roh Kudus siap menolong. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sudah 9 minggu kita tidak bergereja. Maksud saya sudah 9 minggu kita tidak ke gereja. Maksudnya adalah kita tidak pergi beribadah ke gedung gereja. Namun bukan berarti kita ini tidak bergereja. Kita tetap bisa bergereja dan memelihara iman kita dengan beribadah melalui live streaming atau online. Kita berrelasi melalui teknologi. Memang mungkin kita sedikit terganggu, atau justru kita diajak untuk mengevaluasi sejauh mana kesungguhan kita berrelasi dengan Tuhan dan sesama kita. Saudara, di sebagian orang Kristen ada yang tidak terpengaruh dengan PSBB atau social distancing, yang dimana orang beribadah dari rumah. Sebab mereka sudah biasa tidak bergereja, meski sudah dilawat oleh penatua ataupun pendeta. Ada pula yang bersyukur karena tidak harus pergi gereja. Sebab selama ini pergi ke gereja adalah merupakan beban karena terpaksa atau dipaksa oleh sesuatu hal. Namun ada pula yang merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka, yakni kehangatan kasih dalam relasi antar sesama orang beriman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat ini sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana kehidupan bergereja kita. Adakah selama ini sudah benar atau salah? Adakah selama ini relasi kita dengan Tuhan bersifat transaksional, di mana kita mau bergereja, mau melayani Tuhan dengan mengharapkan sesuatu, atau saat berrelasi dengan sesama kita berharap sesuatu, dan tatkala sesuatu yang kita harapkan itu tidak kita dapatkan, maka kita kecewa, bundu, atau bahkan marah. Atau selama ini kita bergereja banyak dikecewakan oleh semua pihak, oleh sesama jemaat kita kecewa, atau kecewa terhadap penatua, sakit hati, lebih kecewa pada pendeta, bahkan oleh Tuhan sendiri. Jika hal itu kita alami, maka perlu kita introspeksi. Apakah kita dalam bergereja selama ini dalam relasi kasih Kristus, atau relasi kita sekedar transaksional? Untuk itu marilah kita bangun dan kita perbaiki tujuan kita bergereja agar dapat berrelasi dalam kasih Kristus. Kiranya Tuhan memberkati.
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pembahasan ulang beberapa bagian dari Konferensi GKI 2014. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Kami percaya kepada Allah, Bapa Pencipta dan Pemelihara semesta, dengan penuh cinta. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafat kita. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami boleh Kau ingatkan bagaimana kami berelasi dengan Engkau dan bagaimana kami berelasi dengan umat yang lain. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini relasi kami seringkali transaksional, sehingga membuat kami seringkali menjadi kecewa, bahkan kami tunduk, bahkan kami marah. Tolong Tuhan, ampuni kami dan proses kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau boleh memberkati bangsa dan negara kami. Dikala bangsa dan negara kami masih dilanda pandemi COVID-19, tolong pulihkan Tuhan. Tolong jaga kami, jaga negara kami, jaga para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah kami boleh melewati pandemi ini dengan berharap pada-Mu. Kau berkati Tuhan para dokter, perawat, para medis yang berjuang untuk boleh memulihkan keadaan. Gereja Kristen Indonesia Pamanukan ini, kiranya Engkau boleh memimpin dan memberkati kami. Kau berkati Tuhan jemaat-Mu, berilah makanan, berilah rezeki yang secukupnya. Tolong Tuhan, biarlah jemaat-Mu boleh menghidupinya setiap hari, sehingga Tuhan, jemaat-Mu tidak bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tolong Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Herianto. Kiranya Engkau boleh menjamah, memberkati, menuntun, memulihkan Pak Herianto. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi Ibu Sundari. Engkau rawat, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami berdoa juga untuk Bapak Oong Tuhan. Engkau beri kekuatan, Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan, supaya dia boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk para penatua dan calon penatua. Kiranya Engkau memberkati, Engkau boleh menuntun, memberkati
memberkati, memberi semangat mereka untuk boleh melayani lebih baik. Berkati keluarganya, berkatinya usahanya. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi segenap kegiatan gereja-Mu GKI Pamanukan, sertai pimpin dan doa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang mengikuti ibadah saat ini, dengan bersyukur kita berbahagia, dengan memberi kita merasa bermakna. Kini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 13-14. Sebab kamu dibebankan bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan dalam amplop persembahan yang kita siapkan, dan kita akan membawanya nanti ke gereja dan memasukkannya ke dalam amplop persembahan. Kita iringi persembahan ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 146. Bawa persembahanmu. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa, sumber segala karunia, kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau curahkan pada kami. Kiranya kasih yang diteladankan Yesus Kristus mendorong kami untuk menaikkan syukur dengan cara meneruskan kasih yang kami terima. Dan Roh Kudus sajalah yang memampukan gerejanya mengelola segala bentuk persembahan ini guna membangun
dalam dunia. Amin. Marilah kita teruskan kasih Kristus untuk membangun dan memulihkan relasi, menghadirkan penghiburan bagi setiap orang menghadapi masa depan yang tak menentu arahnya, supaya gereja selalu menjadi suluh yang terang bagi dunia. Sungguh ingkar engkau lakukan. NKB 212. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang mengasihimu kiranya terus menyertai dan memberkatimu. Kasih-Nya yang selalu mengorbankan penghiburan bagimu, terang-Nya yang selalu memandu jalan hidupmu, dan tuntunan-Nya selalu menopangmu agar tidak jatuh. Dan segala berkat dan anugerah-Nya memampukanmu untuk tetap menjadi seluruh dunia, menyebarkan kasih dan memulihkan relasi dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.